Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahap 1 tahun 2024 Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur. Nama saya Abdul Mana, alamat Kembang Kuning, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini akan melakukan praktik mengajar yang materinya yaitu kegiatan ekonomi masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemudian metode yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan tujuan peserta didik diharapkan dapat menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Selamat menonton. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Untuk pagi ini kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat tadi. Itu selanjutnya supaya ilmu saya berkah. Silakan hadir pimpin temannya untuk ngobrol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Kenapa setiap kita mulai pembelajaran kita berdoa? Untuk apa? Ya, nantinya apa yang akan disampaikan, ilmu itu menjadi ilmu. Nah, untuk selanjutnya silakan dulu yang bagus sebelum kita mulai pelajaran kita untuk pagi ini. Silakan dulu yang bagus, duduk yang manis, jangan ada yang main. Ya. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai aktivitas kehidupan manusia pada masa Hindu Dan muda. semua sehat. Tadi sudah sarapan pagi belum? Ya, oke. Jadi sebelum kita sekolah itu hendaknya kita sarapan pagi dulu supaya apa? Ya, supaya kita dalam melakukan aktivitas, di dalam kita melakukan pembelajaran itu kita bersemangat. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Coba kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pagi ini mengenai kegiatan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, apakah ada agama sebelum masuknya agama Hindu-Buddha? Ada nggak? Ya, pada masa
sebelum masuknya agama Hindu nenek moyang kita itu menganut sistem kepercayaan yaitu dinamisme dan animisme. ya, dinamisme dan animisme. Ya. Kepercayaan animisme itu apa maksudnya? Kepercayaan kepada roh nenek moyang. Ya, sedangkan kalau dinamisme Dinamisme, kepercayaan segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. ya, ini kekuatan gaib Gaib. ada hubungannya dengan nenek moyang kita. Kemudian bagaimana sih aktivitas kehidupan masyarakat kita pada waktu masuknya agama Hindu Buddha? Ya, jadi kehidupan kita pada waktu itu bahwa nenek moyang kita itu melakukan perdagangan. Nenek moyang kita itu terbuka terhadap bangsa asing yang masuk. Artinya walaupun dia terbuka, budaya yang masuk itu tidak begitu saja diterima. Budaya yang masuk itu disaring atau dipilih, diambil mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Itu juga demikian juga pada masa lalu nenek moyang kita itu bangsa Indonesia pada waktu itu melakukan perdagangan dengan bangsa asing. Yaitu yang semula bangsa-bangsa asing itu melakukan perdagangan itu melalui jalur agama apa? Hindu dan Buddha. Dari mana kita tahu bahwa agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia? Yaitu dengan adanya 4 teori. Yang pertama apa? Teori Brahmana. Kemudian Teori Daisa. Yang ketiga Teori Asya. iya. Empat Teori Asbari. iya. Terus Pak? Dan sana kita tahu bahwa agama Hindu Buddha itu masuk di Indonesia dengan adanya teori-teori tersebut. Masing-masing teori itu berpendapat bahwa bersikokoh bahwa agama Hindu Buddha itu masuk di Indonesia di bawah ini. Sedangkan teori yang lain juga bilang begitu. Masing-masing membayangkan dalam iya. Nah, kemudian itu dikuatkan masuknya agama ini dengan adanya kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan apa saja? Ada yang pertama kerajaan Sriwijaya. Kutai. Apa lagi? Taruma Negara. Yang ketiga ada kan dalam bukunya. Ulang lagi. Yang ketiga. Iya, Kutai, Tarumajaya, yang ketiga. Kerajaan Tarumajaya. Yang ketiga. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya, yang keempat. Kerajaan Mataram. Ya, yang kelima. Serti Singhasari. Iya, itulah yang menunjukkan dengan masuknya agama Hindu Buddha dengan adanya kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya kerajaan tersebut, bahkan peninggalannya bisa kita sampai jumpai oleh kepala suku. Setiap tempat itu dipimpin oleh kepala suku sebelum masuknya agama Hindu Buddha. Nah, setelah masuknya agama Hindu Buddha, sistem pemerintahnya seperti apa? Kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang dianggap sebagai dewa, anak keturunan dewa. Nah, selanjutnya nanti pengganti raja itu diganti oleh anak keturunannya. Kalau dulu tidak, siapa yang dianggap memiliki kemampuan dan lebih tua itulah yang akan menjadi pemimpin. Tetapi setelah masuknya agama Hindu Buddha, maka suatu tempat atau sebuah dipimpin oleh seorang raja, dan nantinya setelah meninggal raja tersebut akan diganti oleh anak keturunan.
Karena dianggap bahwa itu adalah sebagai keturunan dewa. Apa yang dikatakan oleh raja itu, itulah yang benar. Nah, itu dalam bidang pemerintahan. Sedangkan dalam bidang budaya, dengan masuknya agama Hindu Buddha itu terjadi perpaduan antara budaya yang asing atau budaya yang masuk dalam budaya Indonesia. Artinya budaya itu yang masuk tidak begitu saja diambil oleh bangsa kita, tetapi dipadukan, diambil mana yang baik dan mana yang tidak baiknya diambil. Itu artinya akulturasi, perpaduan budaya asli dengan budaya yang masuk atau budaya asing. Kemudian kalau dalam bidang sosial, ya, dalam bidang sosial sebelum masuk agama Hindu Buddha itu tidak ada pembagian kasta, tetapi setelah masuknya agama Hindu Buddha terjadi pembagian kasta. Ada 4 kasta yang didapat dalam agama Hindu. Yang pertama kasta apa? Mana? Kemudian yang kedua kesatria, yang ketiga waisa, yang keempat ya. Oke. Nah, mengenai peninggalan budaya. Nah, kita di NTB ini adakah peninggalan budaya kita yang ada di NTB? Ada. Coba sebutkan. Animisme yaitu kepercayaan pada roh dari moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan lain. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Selalu berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Kamlan. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama bernama Kahiyang yang menyebutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Palawang menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarna. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarna mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti kebun kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah air wata. Namun berdasarkan berita Fakir menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan Hinduisme. Silakan kerjakan tugas kelompok yang sudah dibagikan itu. Silakan kerja bersama-sama. Ada yang bisa mengulang buka di video yang dari di HP-nya. Kemudian ada boleh buka video juga. Nah, kemudian ada yang menulis. Silakan mulai sama-sama. Jangan ada yang main. Tadi lupa absennya awal-awal. Harusnya awal absen ya. Siapa yang tidak masuk? Bilang aja. Ya, tadi lupa. Saking asiknya kelupaan absen. Lalu Yonta ya.
diskusi. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi kerajaan apa saja yang menganut kepercayaan agama Hindu. Talang Buwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kadang Berahi, Prasasti Prasasti Palas Pesema dan Pasema. Palas Pasema. Pasewa dan Pelan-pelan. Kenapa apa pelan-pelan? Igrahi dan Cehia. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Yetsi. Daerah-daerah Kerajaan Sriwijaya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan dan Semenanjung Melayu. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa. Pada abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Salah satu sebabnya adalah sebuah besar-besaran Rajendra Chola dari Odoman ke wilayah Sriwijaya pada tahun 1017 sebelum Masehi. Dan 1025 Masehi. Tahun 1377 armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Ada yang lain guys? Silakan. Ada. Berapa banyak kerajaan Hindu ada di Indonesia? Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman kami baik siapa kepadanya kami persilakan. Kerajaan apa saja yang ada di Hindu? Kerajaan apa saja yang ada di Hindu? Kerajaan apa saja yang bercorak Hindu? Yang bercorak Hindu. Yang bercorak Hindu. Apa saja yang bercorak Hindu? Mungkin itu mau disebutkan. Orang Hindu bukan cuma menyebutkan agama yang bercorak Hindu bukan, maksudnya dibatin aja. Kerajaan. Ya. Saya akan mengatakan soal. Jawab pertanyaan dari kelompok 4, kelompok 2. Kelompok 2 yaitu dari saudari Ulpan Munaja. Kerajaan apa saja yang bercorak Hindu? Kerajaan Kutai Warsapura di Kalimantan Timur karena Rumah. Tarumanagara di Jawa Barat, Kerajaan Kaliunda di Pantai Utara Jawa Tengah, dan Kerajaan Bidari di Indiana. Tadi ada berapa banyaknya? 4. Yang pertama Kutai, yang kedua Rumah, negara yang ketiga apa? Yang tadi Ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba DJ tadi dalam apa tugasnya itu lebih disingkat lagi, jadi terlalu panjang. Misalnya kajian Kutai, kajiannya ini yang pertamanya ini, yang menterikannya ini. Kemudian peninggalan-peninggalannya prasasnya apa, sebutkan. Kemudian kalau cantik kalau ada apa, itu aja udah selesai.
Kalau terlalu panjang bingung nanti. Ya, oke. Gak apa-apa, udah bagus, udah ada usaha, udah ada kemauan untuk bisa. Gak apa-apa. Salah itu biasa, nggak salah. Cuman kadang-kadang di dalam kita membuat itu bingung ya. Jadi bukan kita nggak tahu, tapi kadang-kadang di saat kita menghadapi kita lupa juga begitu. Sama. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang apa? Adin apa? Dia, kelompoknya dia, teman-teman dia. Silakan siapa? Ya, Adin, ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak dulu supaya tahu. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai identifikasi masalah bagaimana agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia. Ya, mengenai masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Silakan perhatikan yang lain. Kepulauan Siapa Indonesia pertanyaannya? menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Terjadi kontak hubungan Indonesia antara Indonesia dan India dan Indonesia dan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori berisa oleh Nikrom mengungkapkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai budayanya kepada masyarakat lokal pada saat berlabuh di Kepulauan Indonesia. Pelayaran saat itu sangat bergantung pada musim angin sehingga membuat mereka menetap beberapa lama sampai akhir laut yang akan membawa mereka kembali ke India bertemu. Teori kesatria oleh Sisi Bradley. Menurutnya para kesatria India terlibat dalam masalah kekuatan di Indonesia. Para kesatria membantu kemenangan salah satu kelompok atau suku dan kami. Sementara yang menguasai bahasa dan mulut itu hanya golongan Brahmana, maka sangat jelas di sana adanya perang Brahmana. Teori arus balik oleh P.F.D.K. Bos. Teori ini menyebabkan bahwa banyak pemuda India Indonesia yang belajar agama Hindu. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk bermakamnya. Tentu saja serius sekali. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Saya. Kelompoknya itu, silakan. Kapan agama Hindu dan Buddha pertama kali masuk ke wilayah Indonesia? Kapan agama Hindu dan Buddha pertama kali masuk ke wilayah Indonesia? Pada tahun 400 Masehi. Bagaimana itu? Pertanyaan yang kedua. Esan, ada? Kelompoknya ya? Ada pertanyaannya? Mengidentifikasi masalah bagaimana agama Yang lain, jangan dan itu aja. Buddha mulai masuk ke Indonesia. Saya, bagaimana agama Buddha bisa masuk ke Indonesia? Pertanyaan kelompok 3 pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh Saudari Gaisa Liga. Bagaimana agama Buddha bisa masuk di Indonesia?
Iya, Pak. Pertanyaannya, Iya, Pak. bagaimana Agama Buddha agama Buddha masuk yang ditanyakan mungkin proses masuknya agama Buddha di Indonesia. Bagaimana proses masuknya agama Buddha di Indonesia? Mungkin itu pertanyaannya, Ihsan. Iya, Pak. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha seperti Indonesia di Aceh. Bagaimana, Ihsan? Puas. Jadi kelompoknya tapi gantian, jangan gitu aja pertanyaan. Ini dia apa lagi? Apa satu? Artini, yaitu mengidentifikasi mengenai masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Tetapi tadi sama teorinya juga ditulis sama dia dikerjakan sama kelompoknya nih. Sementara untuk kelompok 2 Dan Pak. ya, kelompok 2 itu mengenai teori apa saja yang mendasari masuknya agama Hindu Buddha itu untuk kelompok 2. Tapi udah dibahas sama Adil tadi. Nah, kalau kelompoknya Adil tadi yaitu mengenai mengidentifikasi masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, yaitu bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha itu yang menentukan Adil. Yaitu kan melalui perdagangan, ya, dan awalnya itu pedagang dari India dan Cina melakukan hubungan dagang semula melalui jalur Perdagangan. melalui perdagangan yaitu melalui darat, tetapi atau disebut dengan jalur sutra. Tetapi karena pada waktu itu mungkin saking ramainya, saking majunya perdagangan waktu itu, jadi udah mulai tidak aman. Kenapa tidak aman? Mungkin ada bongkakan, mungkin ada bencana alam dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan jalur sutra itu tidak aman pada waktu itu. Kemudian dia mencari jalan lain, yaitu melalui jalur laut, sehingga sampailah pedagang-pedagang tersebut ke Indonesia. Dia sambil berdagang sambil menyebarkan agama Hindu. Jadi namanya pantas ada teori yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha itu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. mana? Kalau yang berdagang itu kamu apa? India. Ada apa mana? Satya, Malaysia. Sudah bilang ya kalau banyak yang apa? Ya, oke. Ya. Kemudian kelompok siapa yang dan menulis dengan menggunakan bahasa Pallawa dan bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana, sehingga mereka berpendapat ngotot bahwa agama Hindu itu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kemudian teori yang kedua apa? Ungkapan dia selain mana? Waisa. Teori Waisa itu menurut siapa? Pendapatnya siapa? Apa pendapat itu? Bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh Waisa. Apa katanya? Menurut teori ini penyebab Buddha dilakukan oleh pedagang Ya, Waisa itu kaum pedagang ya? Iya, Pak. Ya, karena pada waktu itu Indonesia melakukan hubungan yang langsung melalui perdagangan. Seperti dijelaskan tadi itu bahwa jalur perdagangan itu yang pertama melalui jalan sutra atau jalan udara, kemudian karena tidak aman tidak mencari jalan yang lain yaitu jalan laut, sehingga dia sampai ke Indonesia melakukan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Kemudian sambil dia berdagang menyebarkan agama Hindu. Jadi kaum Waisa datang dari
India ke Indonesia berdagang. Kemudian kadang-kadang situasi laut itu selalu berubah ya. Kadang cuacanya bagus, kadang cuacanya tidak bagus. Nah, sehingga dengan keadaan tersebut pedagang itu kadang-kadang diam dalam jangka beberapa waktu. Artinya setelah selesai perdagangan dia tidak langsung pulang ke negara asalnya karena mungkin cuaca atau dan lain halnya pada waktu, sehingga kadang mereka singgah diam kadang-kadang beberapa minggu atau 1 bulan, bahkan kadang-kadang lebih. Nah, di saat dia diam itu sambil bergaul dengan masyarakat, maka yang menyebabkan agama di sana. Ya, dari sanalah mulai berkembang agama. Kemudian teori yang ketiga, Paul aja. Kesatria. Oleh siapa? Menurut siapa? Ya, oleh apa katanya? Ya, kan dalam kesatria itu siapa? Prajurit. Ya, karena kan pada waktu itu bentuk pemerintahan kan dalam bentuk apa? Kerajaan. Nah, dalam bentuk kerajaan kadang-kadang masing-masing kerajaan itu ada itu wilayah itu memperluas kekuasaannya ke wilayah yang lain. Nah, dari sana sambil memperluas kekuasaannya, maka sambil menyebabkan agama. Misalnya tadi kan yang dibaca Sarinci, kalau Sarinci atau Adin, bahwa Raja Kola Mandala ya, itu dari mana? Itu datang ke Indonesia untuk menyerang Indonesia. Ya, bangsa kerajaan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, dari sana kaum kesatria itu sama seperti bangsa tadi mungkin tinggal, mungkin ada yang kawin dan lain sebagainya, sehingga dari sana sampai menyebabkan apa yang sudah kamu diskusikan tadi itu. Nanti ada pertanyaan, apakah apa yang sudah kamu diskusikan itu bisa masuk, bisa kamu pahami? Nanti ada pertanyaan yang akan kamu kasih nanti setelah selesai diskusi kita pada pagi ini. Kita tutup diskusi kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kamu nanti di saat kamu dewasa itu. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.